hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat kami. Kami berserah. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 25 Juli 2024 kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ini. Saya percaya Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita mendapat respon yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, dinyatakan dengan kasih dan kehadiran Bapak Ibu yang setia di dalam doa fajar ini, ya. Di Hawaii ada seorang wanita yang bernama Bethany Hamilton. Dia lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1990. Dan karena dia tinggal di Hawaii, kita tahu Bapak Ibu sekalian, Hawaii itu salah satu wisata yang terkenal adalah pantainya dan juga olahraga berselancar atau surfing. Maka Bethany Hamilton ini pada usia 5 tahun, dia kemudian belajar bermain surfing itu, ya. Dan luar biasa, pada waktu itu dia dikenal sebagai orang yang ahli bermain selancar di golongan anak-anak muda. Sangat berprestasi. Tetapi kemudian pada usia 13 tahun dunia seperti kiamat, Bapak Ibu sekalian, bagi Bethany Hamilton. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2003. Waktu Bethany Hamilton ini sedang latihan surfing di pantai yang bernama Tunnel Beach di Hawaii ini, tiba-tiba dia diserang oleh seekor ikan hiu besar banget, Bapak Ibu sekalian. Dia diterkam oleh ikan hiu itu, dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, yang kena itu tangan kanannya, ya. Jadi ternyata mulai lengan kanannya ini dimakan oleh hiu dan lepas dari tubuh Bethany Hamilton. Darah di mana-mana, dan kemudian untung ada banyak orang yang melihat, dan Bethany Hamilton ini segera dibawa ke rumah sakit.
Nah, ternyata sampai di rumah sakit tangannya tidak bisa ditolong lagi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian Bethany Hamilton tidak punya lengan kanan. Dokter bilang begini, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada kamu ya. Saya rasa mulai sekarang kamu mesti mulai berpikir bahwa kamu tidak bisa lagi bermain surfing ya. Mungkin kamu bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Tetapi Bethany Hamilton ini begitu dia selesai operasi dan ketika operasinya sudah mengering, Bapak Ibu sekalian, dengan satu tangan, yaitu tangan kiri saja, dia kembali ke pantai, Bapak Ibu sekalian. Dia mulai latihan surfing lagi dengan disupport oleh keluarganya dan teman-temannya. Nah, di situ kemudian Bethany Hamilton ini dia menemukan bagaimana cara bermain surfing hanya dengan memakai satu tangan, yaitu tangan kiri. Ya tentu Bethany Hamilton ini dibuatkan tangan palsu, tangan buatan. Tapi itu untuk dipakai kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk surfing, Bethany Hamilton dia bilang nggak nyaman. Maka dia memutuskan untuk bermain surfing itu hanya dengan tangan kirinya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, kemudian karena semangatnya yang hebat ini, maka setahun kemudian setelah peristiwa kecelakaan itu, Bapak Ibu sekalian, Bethany Hamilton ikut lomba surfing lagi. Dan kemudian sebagaimana kita tahu, Bethany Hamilton itu terkenal di seluruh dunia. Dia sangat berprestasi dengan surfingnya meskipun pakai satu tangan sehingga dia diundang di mana-mana untuk memberikan seminar dan motivasi. Dan kemudian pada tahun 2011 Bethany Hamilton ini menikah dengan seorang yang bernama Adam Dick dan hari ini Tuhan karuniai 3 orang anak ya. Apa yang terjadi atas Bethany Hamilton ini, Bapak Ibu sekalian, itu mau berbicara kepada setiap kita, bahkan kepada seluruh dunia. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan, ya. Lebih-lebih kalau kita ini punya Tuhan. Maka pada tahun 2005, Bethany Hamilton ini menulis sebuah buku yang menjadi bestseller, judulnya adalah Soul Surfer, ya, jiwa seorang peselancar. Ditulis begini, A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Boat. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apapun masalah dan persoalan kita, biarlah kita kembali ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang hebat. Amin. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, kita beli barang ya, pada zaman saya dulu itu dilihat buatan mana ya. Kalau buatan Jerman ya, waktu saya di Indonesia, sepeda buatan Jerman. Wah, Xiaomi kuat ya, hebat. Tapi kalau buatan-buatan negara lain kita bilang, aduh, jangan buatan itu, ya kan? Kenapa? Kalau buatan Jerman katanya sepeda itu tahan banting. Nah, kita Bapak Ibu sekalian buatan Allah, tentu kita lebih hebat dari segala ciptaan, daripada pabrik maupun ciptaan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun hal yang sulit yang sedang kita hadapi, maka jangan pernah kita menyerah. Never give up. Bersama saya ucapkan never give up. 2, 3, never give up. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar, percayalah
Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 14. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu pelajari 2 Tawarikh pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. 3 pasal ini keren banget isinya, yaitu tentang seorang pria yang bernama Asa, di mana Asa ini adalah Raja Yehuda atau Raja Israel Selatan. Kita ingat bahwa kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan yang disebut Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, apa yang akan kita baca ini berbicara tentang kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, khususnya tentang seorang pria yang bernama Asa. Asa menjadi raja selama 41 tahun. Bersama saya ucapkan 41 tahun. 23, 41 tahun. Ayat yang kedua dari 2 Tawarikh pasal 14. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Nah, hal yang pertama kita pelajari dari seorang raja yang bernama Asa, bahwa di sini jelas-jelas ditulis bahwa Asa ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita boleh melakukan apa yang baik dan benar di mata bos kita, di mata majikan kita, di mata orang tua kita, di mata orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu penting sekali, ya. Tetapi yang lebih penting yaitu apakah apa yang kita lakukan itu baik dan benar di mata Tuhan. Kalau itu baik dan benar di mata Tuhan, pasti baik dan benar di mata manusia. Sebab kalau hanya baik dan benar di mata manusia, maaf, mungkin itu pencitraan atau ada udang di balik rempeyek, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Asa ini selain melakukan apa yang baik dan benar, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing. Ini berbicara apa? Bahwa Asa ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dia tidak kompromi dengan namanya berhala. Ya, pada zaman itu berhala bisa berupa patung-patung dan bentuk-bentuk penyembahan yang lain. Tapi berhala modern, yaitu segala sesuatu yang bukan Tuhan nomor satu, itu adalah berhala. Kalau daging ini nomor satu, artinya kita sedang menyembah berhala. Pemuasan diri sendiri, bicara tentang aku dan diriku serta saya, aku, keluargaku, diriku, keluargaku, dan saya. Ya, itu bicara soal keluarga. Penting, itu bicara soal berhala, ya. Memang kita harus memperhatikan diri sendiri, kita harus memperhatikan keluarga. Tetapi biarlah yang nomor satu dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percayalah kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendahulukan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, tidak akan pernah ada penyesalan dalam hidup kita
sepanjang umur hidup kita, bahkan untuk selama-lamanya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kompromi, ya, Tuhan bukan ditaruh nomor satu, tapi Tuhan ditaruh menjadi nomor sepatu di dalam hidup kita. Mungkin hari ini ketika everything is going well, ya, kita tidak merasakan dampaknya. Tapi satu hari Bapak Ibu akan penuh dengan penyesalan dan air mata yang penuh dengan darah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung belum terlambat, mari Bapak Ibu sekalian kembalilah kepada Tuhan, nomor satukan Tuhan di dalam hidup ini. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa Asa ini mencari Tuhan. Jadi selain kita menjauhkan berhala, penting sekali untuk ibadah. Bersama saya ucapkan ibadah, 2, 3, ibadah. Ya, ibadah itu penting sekali. Ditulis dalam kitab Ibrani, ada orang yang membiasakan diri menjauhkannya dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, memang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hidup ini adalah pilihan, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian salah memilih, nanti akibatnya juga Bapak Ibu yang akan menanggungnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo jadilah orang yang pinter, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang bijaksana. Mencari Tuhan itu amat sangat penting. Beribadah itu amat sangat penting. Berdoa itu amat sangat penting. Punya waktu pribadi dengan Tuhan itu amat sangat penting. Kalau ibadah itu nggak penting, tentu Alkitab mengatakannya nggak perlu kamu beribadah. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan pentingnya untuk beribadah. Bahkan Raja yang kaya raya, raja yang terkenal, dia berkata begini, yang aku ingini adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu kata Daud, seorang yang kaya raya, Bapak Ibu sekalian, seorang yang udah ngecap segala macam dunia ini. Ternyata kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan, ya. Ayat yang keempat dikatakan begini, bahwa Asa juga mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Asa ini berlaku baik, Bapak Ibu sekalian berlaku benar di hadapan Tuhan, maka dia suka mencari Tuhan, suka beribadah, dan kemudian dia menjauhkan semua penyembahan-penyembahan berhala, dan sebagai manifestasi dalam kehidupannya sehari-hari dikatakan dia mematuhi perintah Tuhan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca kemudian di ayat selanjutnya 6 dan 7. Maka semuanya dalam keadaan baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau mau keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau kesehatan kita baik, usaha pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik, Bapak Ibu sekalian, ayo kembalilah kepada Tuhan, ya. Nah, sementara ketika semuanya berjalan dengan baik, apakah Asa tidak mengalami masalah? Oh, saya tidak pernah berkata bahwa kalau kita mencari Tuhan tidak mengalami masalah, ya. Selama manusia itu hidup di atas muka bumi ini, dia akan terus mengalami yang namanya masalah dan persoalan. Tinggal bagaimana kita berespon waktu masalah dan persoalan itu datang. Ayat yang ke-8, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Inilah besarnya kerajaan Yehuda pada waktu Asa memerintah sebagai raja. Kerajaan Yehuda punya
580.000 tentara. 580.000 tentara. Punya 580.000 pasukan. Ya. Ketika semuanya dalam keadaan tentram, maka ayat 9 bilang, Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan Asa dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Wah, ini kan musuh yang sangat besar. Asa cuma punya kekuatan 580.000 tentara, sementara Ethiopia punya tentara sebanyak 1.000.000 orang plus 300 kereta yang dipakai untuk perang. Ya, tentu ini adalah peperangan yang tidak seimbang seperti yang terjadi atas Daud dan Goliat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena Asa tadi sudah dimulai dengan hal yang benar. Dia hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia taat akan firman Tuhan. Maka ketika punya masalah yang sangat besar, masalah yang super besar, masalah yang super menakutkan, apa yang dikerjakan oleh Asa? Ayat yang ke-10 berkata, lalu Asa maju menghadapinya. Luar biasa. Dia bukan lari terbirit-birit, dia bukan lari tunggang langgang, tapi dia maju untuk menghadapinya. Seperti Bethany Hamilton, ya, ketika dalam keadaan sulit, ya dia tidak mundur, tapi dia maju. Bersama saya ucapkan maju, 2, 3, maju, maju tak gentar, 2, 3, maju tak gentar. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita angkat tangan atau menyerah terhadap masalah itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa, Asa maju untuk menghadapinya. Ayat 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini, ya Tuhan. Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saya pikir Asa itu maju dengan kekuatan tentaranya saja. Tetapi ternyata Asa itu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jadi berdoa itu penting, mengandalkan Tuhan itu amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Kitab Yeremia dikatakan diberkatilah kalau kamu mengandalkan Tuhan, ya. Tapi terkutuklah kalau kamu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, kekuatan manusia. Terkutuklah kalau kamu mengandalkan mertuamu. Terkutuklah kalau kamu mengandalkan orang tuamu. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, seperti Raja Asa, persoalannya apapun, kita datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dan lihat akibatnya, ayat 12, dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun musuhnya itu, di hadapan Tuhan musuh itu kecil, Bapak Ibu sekalian. Ayat 13, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Ini penting sekali. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Ditulis jarahannya sangat besar. Kalau masalahnya besar, jarahannya besar. Kalau masalahnya sangat besar, jarahannya sangat besar. Kalau masalahnya kecil,
jarahannya kecil. Tinggal pilih Bapak Ibu sekalian, mau masalahnya besar atau masalahnya kecil, ya kan? Masalah besar, masalah kecil, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, masalah itu akan bisa kita kalahkan. Maka itu kalau Bapak Ibu sekalian hari ini berkata begini, Pak, aku sedang mengalami masalah yang amat sangat besar, ya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian, karena setelah mengalami masalah yang amat sangat besar, kalau Bapak Ibu tidak menyerah, tapi berani menghadapinya, mengandalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, maka jarahannya pun akan amat sangat besar. Seperti Bethany Hamilton diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita, kalau kita juga tidak menyerah terhadap masalah yang sedang kita hadapi, maka jarahan, kemenangan, berkat yang amat sangat besar itu sedang menanti di hadapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sehingga dengan firman Tuhan, pelajaran dari Raja Asa, kami tidak mau menyerah dalam kehidupan ini, tapi kami mau menghadapinya. Tapi kami tidak menghadapi dengan diri sendiri, dengan kekuatan diri sendiri, tapi kami mau menghadapi setiap masalah yang besar ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu akhir daripada kisah hidup kami seperti yang sudah ditulis dalam Roma 8 ayat 37, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kami ini lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.